Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur lagi pagi hari ini kita boleh berjumpa melalui misbah doa di pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan persiapkan hati hidup kita untuk datang kepadanya dalam hadiratnya, memuji, memuliakan nama Tuhan yang hidup. Sebelumnya mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan pagi hari ini, di hari yang baru Tuhan jadikan buat setiap kami. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau sungguh baik dan Engkau sangat baik. Dan dalam kebaikan-Mu lah Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Sebab itu, dalam rasa syukur kami kepadamu Tuhan, pagi hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar kiranya hadirat-Mu Tuhan, boleh kami alami dalam kehidupan kami. Hadirat-Mu yang akan memulihkan kami, hadirat-Mu yang akan terus membawa kami masuk lebih jauh dan lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, kiranya Roh-Mu yang kudus akan terus menuntun dan menolong kami, untuk kami dapat menjadi penyembah yang benar, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Mari pagi hari ini kita datang padanya, dan kita berkata, ku rindu setiap waktu Tuhan, untuk hidupi kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu-Mu, Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Katakan dengan iman, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Amin Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, ku berserah penuh, ku berserah penuh kepadamu ya Tuhan.
sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Raja di atas segala raja, yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Ku merindukan-Mu. Mari angkat suaramu dan muliakan namanya. Angkat hatimu bersyukur padanya. Tuhan itu baik. Haleluya. Oh, sungguh ku bersyukur kepadamu. Sungguh ku bersyukur dan memuji nama-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur dan memuji-Mu. Haleluya. Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Ku bersyukur padamu. Haleluya. Terima kasih Bapa, ku menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu Tuhan. Ku aman dalam-Mu Tuhan. Sebab Kaulah pengharapanku, sebab Engkaulah kekuatanku. Ku bersyukur, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allah
bagimu, hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar selamanya kami terus bernyanyi, Engkaulah Allahku, Engkaulah Tuhanku, untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang pegang hidup kami Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang pegang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jaminan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujian ini sekali lagi dengan segenap hati kita bersama-sama. Haleluya. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku, segalanya kan ku beri, hanya bagimu, hanya bagimu. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku, segalanya kan ku beri, hanya bagimu, hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Betapa pagi hari ini kami bersyukur lagi kepadamu Tuhan, untuk kasih-Mu, hadirat-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Biar dalam hadirat-Mu Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan, melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan, supaya membuat kami menjadi orang yang semakin hari semakin bijaksana Tuhan, penuh dengan hikmat Tuhan, hidup yang memuliakan nama Tuhan, tapi juga menjadi berkat buat banyak orang. Roh Kudus kiranya menolong dan menuntun kami, mengajarkan kami pada seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur lagi kasih karunia Tuhan begitu ajaib dalam kehidupan kita, sehingga hari ini juga kita dapat lagi menikmati satu hari yang baru Tuhan jadikan buat setiap kita. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui pembacaan pagi hari ini dalam Amsal 14 ayat yang ke-7, ada hal yang baru lagi yang Tuhan beritahukan buat setiap kita, bahwa terkadang di dalam hidup ini kita perlu membuat keputusan-keputusan besar, ataupun bahkan mungkin keputusan-keputusan yang sangat sulit, agar membuat kehidupan kita jadi jauh lebih baik lagi, agar membuat kita menjadi orang yang semakin bijak, agar membuat kehidupan kita menjadi orang yang makin berkenan kepada Tuhan. Dan untuk bisa ke sana, itu terkadang dalam hidup ini kita harus membuat sebuah keputusan yang besar, bahkan mungkin terkadang keputusan yang teramat sulit untuk kita putuskan, tapi itu diperlukan supaya kita bisa mengalami sebuah kemajuan, pertumbuhan, berbuah, bahkan juga mengalami satu keadaan yang menjadi semakin bijak, cakap, dan berkenan kepada Tuhan. Nah, salah satunya diberitahukan melalui Amsal 14 ayat yang ke-7 ini. Keputusan apa yang mesti kita ambil dalam hidup kita? Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak engkau dapati dari bibirnya. Dalam terjemahan lain juga dikatakan bahwa jangan berkawan dengan orang dungu atau orang bodoh. Tidak ada yang dapat diajarkannya kepadamu. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ternyata lewat firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa inilah sebuah keputusan yang kita harus ambil
Sebuah keputusan yang besar, keputusan yang penting, keputusan yang terkadang mungkin juga sulit untuk kita lakukan, tapi ini sangat diperlukan agar membuat kita menjadi makin jauh lebih baik lagi, makin mengalami kemajuan, perkembangan, pertumbuhan, bahkan berbuah di dalam Tuhan. Keputusan apa yang kita ambil? Pertama, kita perlu mengambil sebuah keputusan untuk menjauhi orang bebal. Orang bebal dalam terjemahan lain juga dikatakan orang dungu, orang yang tumpul otaknya. Tumpul karena tidak mau diasah sehingga menjadi tumpul. Nah, orang bebal adalah orang yang kemudian tidak mau diberitahu. Jadi orang yang kemudian merasa dirinya paling tahu dan lain sebagainya. Nah, kita perlu menjauhi orang bebal. Mengapa demikian? Karena orang bebal, kalau kita mendekat kepada orang bebal, karena kita berkawan dengan mereka, kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang dapat mendidik, mengajarkan, membawa hasil yang positif di dalam kehidupan kita bila kita berkawan dengan orang bebal. Sebab itu firman Tuhan mengatakan jauhi orang bebal. Mengapa? Karena kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik pengetahuan dan lain sebagainya daripada orang bebal. Sebaliknya justru orang bebal akan membawa kita pada hal-hal yang salah dan keliru. Dalam firman Tuhan, Mazmur pasal yang pertama juga dikatakan kita perlu menjauhi jalan orang-orang yang salah, orang yang keliru, termasuk orang yang terbilang sebagai orang bebal. Karena itu hanya akan mengarahkan kita pada hal yang lebih keliru dan lebih salah lagi. Terkadang dalam hidup ini yang terjadi adalah dua hal. Kalau bukan kita yang mempengaruhi, kita akan dipengaruhi. Nah, kalau kita berkawan dekat dengan orang bebal, justru kita akan menjadi bebal. Pada Amsal sebelumnya dikatakan bahwa kalau kita bergaul dengan orang bijak, kita jadi bijak. Tapi kalau kita bergaul dengan orang bebal, kita jadi malang. Mengapa malang? Karena dengan orang bebal tidak akan memperoleh sesuatu hal yang positif, hal yang mengajar, hal yang baik. Justru ketidakbaikanlah yang akan kita peroleh. Kita akan mengalami ketidakbaikan baik dalam hidup kita, mungkin juga dalam keluarga kita, usaha pekerjaan kita, termasuk bahkan juga demi masa depan kita menjadi tidak baik. Bahkan juga bisa melakukan hal yang salah dan keliru. Mengapa? Karena bebal. Orang bebal nggak bisa diberitahu. Orang bebal tidak bisa diajar, dididik, dan lain sebagainya. Mereka tinggal dalam kebebalan mereka. Kebebalan mereka itulah yang kemudian membawa mereka pada kebinasaan, pada hal yang keliru dan salah. Nah, oleh karenanya, supaya kita juga tidak mengalami nasib yang sama atau senasib dengan mereka, kita perlu menjauhi mereka, supaya kita tidak berjalan dan hidup bersama dengan mereka dan mengarah pada tujuan seperti yang mereka sedang tuju, pada hal yang keliru dan salah. Oleh karenanya perlu kita menjauhi hal yang demikian, menjauhi orang-orang yang hidupnya seperti orang bebal, yang tidak takut akan Tuhan. Karena mereka hanya akan membawa kita pada hal yang keliru, pada arah yang salah, semakin jauh daripada Tuhan, bukan semakin dekat kepada Tuhan. Berikutnya, mengapa kita perlu menjauhi orang bebal? Dan ini sebuah keputusan yang mesti kita ambil. Karena orang bebal hanya akan membuat kita menjadi sama seperti mereka. Dengan orang bijak kita bergaul, kita akan jadi orang bijak. Dengan orang bebal kita bergaul, kita akan menjadi seperti mereka. Ingat bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu menjauhi orang bebal, karena hanya akan membuat kita akan menjadi sama ataupun serupa dengan mereka. Mungkin pada awalnya kita bukan orang bebal, bukan orang yang tumpul otaknya, bukan orang yang dungu, tetapi dengan berkawan, bergaul dengan mereka, dengan mendekat kepada mereka, itu artinya membawa kita kemudian pelan tapi pasti kita akan menjadi sama dengan mereka. Mungkin belum secara luarnya, tetapi minimal pertama dari dalam diri kita lah. Kebiasaan, cara berpikir kita, bertutur kata kita, kemudian cara pandang kita, bagaimana kita menyikapi segala sesuatunya, kita akan menjadi sama seperti mereka, bebal. Saudara dikasih Tuhan, jangan pernah anggap remeh sebuah pergaulan. Pergaulan kelihatannya hal yang sepele, hal yang kecil, tapi ternyata kalau kita melihat pada kenyataan hidup kita, hanya karena pergaulan banyak orang kemudian bisa
terjebak atau terseret bahkan pada hal yang lebih salah lagi. Akhirnya hal itu merusak kesehatannya, merusak keuangannya, merusak keluarga rumah tangganya, pernikahannya, bahkan merusak karir, bahkan merusak masa depannya. Karena apa? Salah bergaul. Bergaul dengan orang bebal hanya akan membawa kita kemudian jatuh dalam dosa, meninggalkan Tuhan, melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan lain sebagainya. Nah, hal itu tidak perlu untuk kita alami. Itu sebabnya kita perlu mengambil sebuah keputusan yang besar, yang penting. Keputusan apa yang mesti kita ambil? Jauhi orang bebal. Karena mereka hanya akan membuat kita menjadi sama seperti mereka. Berikutnya, kita perlu mengambil keputusan ini. Mengapa? Karena orang bebal hanya akan membuang waktu-waktu dalam hidup kita. Bagi orang yang bijak, mereka akan menggunakan waktu dengan tepat. Firman Tuhan dalam Efesus juga dikatakan bahwa karena itu usahakanlah untuk mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kita menjadi orang yang bodoh, tapi jadi orang yang arif dan bijaksana di dalam hidup ini. Sebab waktu hidup kita di dunia ini singkat, sebentar. Nah, kalau waktu yang sebentar, yang singkat, yang sementara ini kita hanya habiskan dengan kehidupan dengan orang bebal, itu sama saja kita membuang waktu. Waktu adalah hal yang berharga, tapi juga seringkali juga menjadi hal yang dianggap disia-siakan atau tidak dianggap dalam hidup ini. Padahal waktu adalah hal yang berharga dan itu adalah pemberian Tuhan bagi setiap kita. Ketika kita bergaul dengan orang bebal, itu artinya kita banyak menyia-nyiakan waktu dalam hidup kita. Itu artinya juga kita banyak membuang waktu kita menjadi terbuang percuma, sia-sia. Karena tidak akan ada hasil apapun yang akan kita peroleh bila bergaul dengan orang bebal. Hanya akan membuat kita mengalami keadaan yang makin mundur, mengalami hal-hal yang kurang baik di dalam hidup ini. Tetapi ketika kita belajar untuk mengerti hal ini, maka kita berani mengambil sebuah keputusan. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita hari ini, dengan siapa kita bergaul. Coba kita perhatikan diri kita, coba kita perhatikan orang-orang di sekitar kita. Apakah kita sudah memiliki sebuah komunitas pergaulan yang sehat ataupun belum? Nah, kalau kita mungkin selama ini sudah terlanjur bergaul dengan sebuah komunitas orang-orang yang bebal, orang yang membuat kita justru makin jauh dari Tuhan, melakukan hal yang keliru dan lain sebagainya, nah ini mesti kita jauhi. Kita harus mengambil keputusan untuk meninggalkan pergaulan ini. Bagaimana dengan berteman? Tetap berteman, tapi tidak dengan bergaul. Bergaul itu artinya kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan mereka, lebih intens itu bergaul. Tapi kalau berteman ya hanya sekedarnya saja. Nah, karena itu saudara kasih Tuhan, kalau kita bergaul artinya kita lebih banyak menghabiskan waktu. Nah, menghabiskan waktu dengan orang-orang seperti ini, orang bebal, hanya akan menghabiskan waktu terbuang percuma atau sia-sia saja. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam hidup kita juga perlu menjauhi orang bebal. Orang bebal adalah orang yang akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, membuat hidup kita jadi tidak optimal, tidak maksimal. Kalau bergaul dengan orang bebal, contohnya di lingkungan kita bekerja, kita sudah kerja dengan rajin, kita sudah bekerja dengan cekatan, dengan cakap, dengan yang terbaik, excellent. Biasanya orang bebal hanya berkata, sudahlah, nggak usah terlalu rajin, biasa saja. Toh gajinya tetap sama. Toh yang diuntungkan paling atasan kita, pimpinan kita, atau owner, pemilik usaha ini. Kita nggak beroleh apa-apa. Jadi kerjanya biasa saja, bahkan santai saja, nggak usah ngoyo, nggak usah maksa. Terlambat sedikit nggak apa-apa lah, kerjanya malas-malasan ya nggak apa-apa, dan lain sebagainya. Nah, orang bebal hanya akan mengarahkan kita pada hal yang nggak baik. Sebagai anak Tuhan, kita mengerjakan yang terbaik. Nah, orang-orang yang membuat kita kemudian tidak menjadikan hidup yang maksimal, optimal, sehingga kita tidak bisa mencurahkan potensi kita yang terbaik dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, kita perlu menjauhi orang model begini. Kalau kita bergaul dengan mereka, kita akan menjadi sama. Mungkin awalnya kita adalah orang yang rajin, yang tekun,
Tapi dengan bergaul dengan mereka, akhirnya kita juga pertama mungkin belum tindakan kita, tapi cara berpikir kita. Kita juga ikut-ikutan berpikir, oh masuk akal juga ya, bener juga. Ngapain saya kerja keras? Ngapain saya kerja dengan tekun? Ngapain saya kerja yang terbaik? Ngapain saya tepat waktu? Biasa saja kerjanya, santai saja. Toh yang diuntungkan bukan saya. Nah, itu yang akan terjadi bila kita bergaul dengan orang bebal. Persoalannya bukan pada hal yang di luar terlebih dahulu yang terpengaruh, tetapi apa? Yang di dalam kita. Yang terpengaruh pertama adalah tentu cara berpikir kita, cara pandang kita, kemudian memilih cara berucap, berkata-kata, kemudian mempengaruhi cara kita bertindak. Akhirnya kita menjadi sama seperti mereka. Nah, saudaraku dikasih dan diberkati Tuhan, ada banyak orang kemudian menjadi salah kaprah. Ada orang yang baik tiba-tiba melakukan perkara yang salah dan keliru. Biasanya karena terpengaruh oleh pergaulan. Nah, oleh karenanya kita perlu menjauhi. Nah, ini sebuah keputusan yang kita ambil dalam hidup ini. Keputusan untuk berkata, saya mau melangkah pada hal yang benar. Nah, kita perlu meninggalkan, menjauhi orang-orang bebal. Orang-orang yang hanya akan membuat kita makin jauh dari Tuhan. Nah, orang demikianlah kita perlu menjauhinya. Agar kita tidak menjadi bebal sama dengan mereka. Agar kita tidak menyia-nyiakan waktu dalam kehidupan kita. Tapi kita pergunakan dengan tepat. Keputusan pertama yang kita mesti ambil di hari ini adalah jauhi orang bebal. Sekali lagi, jauhi orang bebal. Bila kita memperhatikan, oh ternyata saya bergaul dengan mereka. Nah, ini mesti kita ambil keputusan, kita menjauhi, kita meninggalkan pergaulan itu. Daripada itu akan lebih lagi mengarahkan kita pada hal yang salah, yang rusak, yang keliru. Maka kita perlu menjauhinya. Menjauhi orang bebal membuat kita makin mendekat kepada Tuhan. Tapi juga kita perlu mendekat, bergaul dengan orang bijak yang akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Dalam komunitas-komunitas, sel dan lain sebagainya, disitulah kita akan melihat bagaimana ada komunitas yang sehat, yang baik, yang akan mengarahkan kita pada kebenaran. Dan itu akan membuat kita makin maju, makin bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita mau datang pada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi hari ini buat kasih dan anugerah-Mu. Kami mengucap syukur lagi buat firman-Mu yang begitu baik, memberitahukan kepada setiap kami bahwa terkadang dalam hidup ini kami harus mengambil keputusan yang besar, keputusan penting, bahkan mungkin juga keputusan yang sulit untuk kami ambil. Tapi itu diperlukan dan kami harus mengambilnya, agar dalam hidup ini kami mengalami kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Kami mengalami kemajuan dan pertumbuhan, bahkan berbuah di dalam Tuhan. Kami mengalami kemaksimalan hidup di dalam Engkau Tuhan, yaitu dengan mengambil keputusan untuk menjauhi orang bebal. Tapi kami mengambil keputusan juga untuk kemudian bergaul dengan orang bijak, terutama bergaul dan bersekutu dengan Tuhan yang hidup, sehingga dengan demikian membawa kehidupan kami ke arah yang jauh lebih baik lagi. Mampukan kami Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu yang menolong kami semuanya, supaya kami dapat bukan hanya mengambil keputusan ini, tapi juga menjalankan keputusan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Pagi hari ini memberkati setiap kami. Kalau ada di antara kami mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, hamba bermohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan boleh menjamah dan melawat setiap kami, sehingga apapun kelemahan tubuh kami, sakit penyakit yang kami derita, baik kami di rumah kami masing-masing maupun di rumah sakit, Tuhan lawat, jamah, dan kami mengalami kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan yang hidup. Kalaupun di antara kami juga Tuhan mengalami mungkin pergumulan, kesulitan, bahkan mungkin kekurangan, kami bermohon kepadamu Tuhan. Tuhan limpahkan hikmat-Mu, kekuatan-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami dapat melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan. Tapi teristimewa kami boleh melihat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan setiap kami. Pagi hari ini kalau selesai doa pagi ini, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyatakan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, tapi juga pemeliharaan-Mu atas kami semuanya. Berkati setiap kami yang boleh mengikuti doa pagi ini, dimanapun saudara berada. Berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara, yang memberkati kesehatan-Mu, keluarga-Mu, usaha pekerjaan tangan-Mu, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan,
persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.